Ya, selamat siang saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Dalam live streaming kali ini saya ditemani oleh Pastor Geren Lumoindong dan kami akan membahas satu topik saudara yang berkaitan dengan video Pastor Geren yang viral beberapa waktu yang lalu. Dan topik kami kali ini bukan masalah video yang viral itu, tetapi masalah Roh Kudus bicara pada saya. Apakah Roh Kudus bicara secara langsung atau seperti apa, itu yang kami akan kupas. Dan ini adalah bincang-bincang santai, tapi juga ada debatnya saudara. Jadi Pastor Geren akan memberikan tesisnya mengenai Roh Kudus berbicara kepada dia, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis seputar hal itu, dan saya juga akan membuat argumentasi-argumentasi ya yang kritis. Nah, saudara, yang pertama-tama saya mau sampaikan adalah saudara silakan berkomentar ya, tapi kalau bisa komentarnya yang bagus, yang sopan ya, jangan memaki-maki, entah memaki Pastor Geren atau memaki-maki saya ya. Tapi kalau saudara juga mau memaki-maki, ya no problem, silakan kalau itu memang spirit Anda ya. Ya itu ya, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, ya sebetulnya ini kalau dikatakan debat dalam pengertian yang murni perdebatan, ya saya juga nggak mau ya, karena saya anggap Pastor Geren ini ternyata juga setelah kami kontak-kontak, saya tahu dia belajar teologi reform juga saudara ya. Jadi saya anggap beliau ini adalah mahasiswa yang belajar atau seseorang yang sedang juga mempelajari teologi reform, dan jikalau ada pertanyaan-pertanyaan terhadap saya, nanti saya akan memberikan jawaban-jawaban ya. Jadi ini bincang-bincang santai, sekaligus ada debatnya, sekaligus ada argumentasi kritisnya, tetapi jangan dibawa perasaan atau dibuat untuk kita saling memaki dan saling menyerang satu dengan yang lainnya. Saya pikir itu ya. Nah, pertama-tama saya kasih waktu Pastor Geren. Saya pikir nggak usah memperkenalkan diri ya, orang pun sudah tahu ya. Ya, jadi saya kasih waktu Pastor Geren untuk bisa sedikit memberikan pemahaman mengenai video yang viral itu. Karena biar bagaimanapun yang kita bicarakan saat ini berkaitan dengan video yang viral itu. Mungkin 3 menit Pastor Geren, silakan. Oke, awalnya terima kasih banyak Pendeta Muriwali. Kita akhirnya bisa live karena sudah kenal Muriwali. Saya dengar dari Pak Isra, saya dengar dari Pak Relato, dan ya kita semua bersahabat. Makanya orang kaget, ini kenapa bisa ada Pendeta MIM dengan Pastor Geren nih, pastor sesat, pencium sepatu, perpuluhan dan sebagainya kan. Nah, tapi kita harus tahu ya, kita satu dalam Kristus. Justru kalau misalnya kita ada perbedaan, ya kita obrolin, kita bicarakan. Kalau perlu kita perdebatkan, tetapi bahasanya yang santai, yang santun, dan justru asik kan kalau misalnya demikian. Nah, saya 2 menit saya klarifikasi. Waktu itu saya diundang 4 kali oleh gereja Fathers Love Church, itu gereja sahabat saya, Pastor Thomas Chandra, untuk KKR. Lalu ketika KKR itu diikuti 15.000 orang di YouTube, diikuti 1.000 orang di Zoom. Jadi di KKR itu kira-kira 3-4 jam kalau saya nggak salah. Itu tahun 2021 seingat saya, 2020 atau 2021. Nah, lalu dalam KKR itu puji Tuhan kita berdoa untuk kesembuhan, dan siapa yang sudah sembuh raise hand. Itu ratusan, karena yang ikut kan di Zoom ribuan. Jadi kita bisa lihat ada berapa halaman itu mereka disembuhkan, dan kita tanya, Bapak sakit apa, Ibu sakit apa. Video fullnya kemarin sudah di take down Pastor Thomas, tapi saya call beliau, saya bilang tolong dinaikkan lagi, tapi carinya agak susah saudara, karena harus berapa tahun lalu ya. Nah, lalu di situ juga saya tantang untuk siapa saudara yang belum dibaptis. Saudara ikut ini, ya mungkin saudara udah Kristen, tapi saudara belum dibaptis. Saudara harus memberikan diri untuk dibaptis, baptis Islam. Nah, lalu tapi saya jelaskan dulu soal baptisan gitu, bahwa kalau sudah dibaptis percik dan sebagainya gini-gini, ya itu saya jelaskan lah soal sedikit. Tapi siapa yang belum pernah dibaptis, mau memberi diri dibaptis, kira-kira ada 60 sama 80 orang. Lalu saya izin sama Pastor Thomas, Pastor,
saya ada di gerakan Tuhan karena beliau gembala sidangnya. Saya ada di gerakan Tuhan. Boleh tidak saya memimpin persembahan? Nah, karena itu mustinya setelah khotbah, rundown-nya persembahan. Saya bilang, boleh nggak saya mimpin persembahan? Nah, dalam saat itu, baru saya gunakan kata-kata, Tuhan gerakan kepada saya, saudara pertama tuliskan sesuai dengan apa yang saudara inginkan, saudara imani. Kenapa saya bilang nanti mungkin kita jelaskan sedikit atau jelaskan sekarang, Pak? Kenapa? Mungkin singkat aja. Ini kan hanya memberi konteks video yang viral itu ya. Soalnya bukan sebentar. Soalnya kita nggak fokus kepada video yang viral itu, tapi masalah. Ya. Jadi kalau saya kenapa tuliskan? Supaya ingat, karena kita gampang lupa. Tuliskan supaya kita juga ada tindakannya, kita lakukan sesuatu. Yang kedua, saya percaya bahwa itu adalah gerakan Roh Kudus yang bilang saudara transfer sebelum jam 2. Tetapi itu saya bilang, saya ulang-ulang, ini bukan untuk saya, ini untuk pelayanan misi dari gereja ini. Karena gereja ini, Pak, kalau Pak MM tahu, itu mereka, puji Tuhan, saat-saat COVID mereka melesat, memenangkan banyak jiwa secara online. Yang hadir itu banyak sekali non-Kristen. Karena itu pelayanan kesembuhan. Nah, jadi saudara memberi kepada gereja ini, bahkan bukan kepada saya. Nah, saya memberi instruksi demikian, saya percayanya dari Roh Kudus. Tetapi nanti kita bisa uji bersama, apakah itu Roh Kudus atau bukan. Tapi yang penting, yang pertama itu bukan gereja saya. Yang kedua bukan memberi untuk saya. Yang ketiga, di hadapan Tuhan tidak ada kong kali kong. Nanti kalau persembahan naik, PK naik ya. Tidak ada sama sekali, saya janji di hadapan Tuhan. Ya, baik, sudah jelas konteksnya. Dan dalam video saya yang mengkritisi Geren juga, saya tidak menyinggung hal itu karena bagi saya begini, di dalam setiap pelayanan itu kan memang setiap gereja atau hamba Tuhan itu dia menghimbau atau bahkan meminta jemaat untuk memberi persembahan, jadi itu no problem buat saya. Tetapi yang menjadi problem buat saya adalah bahwa Roh Kudus berbicara kepada saya, atau kalau istilahnya Roh Kudus menggerakkan, ya saya masih bisa masih bisa memikirkan itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi kalau Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa Anda harus mentransfer atau Anda harus memberi persembahan, begitu ya. Nah, itu yang menjadi topik perbincangan kita saat ini. Nah, sebelum kita melanjut, saya kasih waktu lagi sedikit untuk Pastor Geren untuk menjelaskan yang dimaksud dengan Roh Kudus berbicara kepada saya itu seperti apa. Maksudnya apakah mendengar suara langsung, ya berbisik di telinga, atau berbicara dalam hati, atau secara supranatural terdengar suara, atau bagaimana? Mungkin itu dulu. Ya, silakan. Begini, pada Pak MM, kepada, kalau saya, kita bincang yang santai ya. Ya, silakan, nggak apa-apa. Begini, sebentar dulu. Prinsipnya bincang santai. Anda mau mengkritisi saya, terserah. Saya lagi di Belanda ini ya. Kami setiap hari di sini dengan para mahasiswa PhD itu berdebat setiap hari. Tapi kami nggak ada marah-marah. Berdebat keras, argumentasinya keras, tapi kami ketawa-ketawa aja, nggak ada yang sampai marah-marah. Ya, silakan. Itu berbeda sekali sama di Indonesia ya. Mereka beda. Beda dong. Semua PhD juga bukan, PhD juga bukan. Beda. Silakan. Ya, silakan. Nanti gini, kalau Anda merasa apa yang saya sampaikan itu Anda merasa tidak benar, silakan diserang. Silakan dikemukakan argumentasinya apa, silakan ya. Jadi gini, kalau saya kepada orang karismatik, saya akan lebih karismatik dengan message yang reform. Ya. Tapi kalau saya kepada orang yang lebih konservatif, karena belum pernah saya diundang di gereja yang full reform ya. Tapi kalau saya ke jemaat yang lebih konservatif, saya akan message-nya lebih karismatik dengan bahasa yang lebih reform. Suatu saat saya saya di Australia pernah diundang di gereja Presbyterian. Dan itu saya penyampaiannya itu seperti pendeta reform yang pakai quotes dari Wesley, saya pakai quotes dari Whitefield dan sebagainya. Dan itu mereka sangat shock. Ini pendeta
karismatik. Tetapi kenapa bisa demikian? Nah, karena itu untuk saya pribadi, kalau saya mendengar suara Tuhan, saya tidak pernah mendengar audible, tapi saya mendengar impresi. Jadi impresi itu adalah sesuatu ide yang muncul ketika saya tidak lagi memikirkan apa-apa, atau selagi saya membawakan firman, saya tidak lagi memikirkan, "Ngomong apa ya? Tuhan ngomong apa ya? Bicara apa ya?" Nah, tapi tiba-tiba saya itu muncul, makin sering saya taati, makin saya tahu ini berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari saya. Itu saya tahu secara langsung itu live. Saya tahu secara langsung itu direkam. Itu saya tahu secara langsung bisa viralkan dan merugikan saya. Namun kenapa saya lakukan? Saya nggak untung sepeser pun, Pak. Saya nggak untung sepeser pun. Emang jemaat lihat saya, semua udah banyak. Nubuatan sebelumnya udah banyak. Buat apa saya lakukan? Nah, saya lakukan karena saya taat. Itu aja. Saya untung sepeser pun enggak dari situ sama sekali. PK saya Ya, nggak naik, nggak diundang gitu, itu aja. Jadi ya, kalau saya impresi, Pak. ya. Jadi Anda mengatakan tidak audible ya, tidak dalam bentuk misalnya saya bicara pada Anda ini kan, bukan gitu maksudnya. Tapi Tidak. secara impresi artinya ya ini mungkin perlu dielaborasi. Secara impresi maksudnya apa? Apakah itu mungkin gerakan-gerakan dalam jiwanya atau dalam hatinya atau semacam apa begitu? Kok bisa Oke, begini? Sebentar ya. saya perjelas dulu. Kalau itu impresi, itu berarti kan tidak audible, tidak berbentuk verbal kata-kata, ya. Tapi ya berupa sesuatu mungkin dorongan-dorongan. Tapi kalau itu misalnya ya, kalau Iya. misalnya dorongan-dorongan atau apa, beban-beban atau apalah begitu, kok bisa secara pas diterjemahkan dengan kata-kata yang jelas bahwa Roh Kudus berkata-kata kepada saya, silakan mentransfer misalnya begitu. Mungkin bisa dielaborasi itu, silakan. Karena saya mengujinya, dan saya sudah beberapa tahun mengalaminya. Nah, makanya nanti kalau diizinkan saya, ada video yang saya mau play atau, Ya, sebenarnya mau di-play atau, tidak, tergantung Bapak. Video sih paling, 2, 3 menit ya. Itu di bisa mana saya aja. Hmm. eee, di Bapak mau saya play saja ya? Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Silakan saya Eee, ditampilkan. Present, mungkin share screen kali ya, Bapak. Sebentar, ini saya buka dulu filenya. Nah, heeh, Ya, video sambil ini. bicara aja enggak apa-apa. Oh iya, Kalau jadi ya. sebenarnya ada 3 video. Itu saya khotbah 19 Mei, 24 Mei, eee, dan saya tayangkan di layar. Itu ada tiga kasus, di mana saya yang pertama bicara kepada seorang ibu, ibu yang di kursi roda. Saya Hmm, lagi, berjalan, di sekitar mimbar, tiba-tiba saya lihat ada ibu di kursi roda, saya bilang, "Bu, sebelum ibadah ini," itu dengan mic, Pak, hmm, "sebelum ibadah ini selesai, Ibu akan bisa berjalan." hmm, Saya nggak tahu sakitnya apa, tapi itu yang Roh Kudus bilang sama saya. Sekali lagi ya, itu semantik menurut saya, maksud semantik dan gini, Pak, ini mungkin bisa di-quote, ya, "Dosa terbesar orang karismatik atau Pentakosta adalah dramatisasi." hmm. Setuju nggak, Pak? Enggak, lanjut aja, lanjut aja. Enggak, silakan. Ya, ya Selesaikan udah, itu ya argumentasinya. udah. Nah, jadi gini, eee, dan akhirnya ibu itu berjalan di ibadah itu. 3 tahun ia tidak bisa berdiri, Pak. 3 tahun ia tidak bisa berdiri dan dia berjalan. Dia berjalan udah bisa berlari. Itu ada di Instagram saya deh kalau misalnya mau lihat @pastorgeren ya. Itu di video pin yang kedua, mujizat, MBS kedua. Lalu saya ingat beberapa tahun lalu ada seorang bapak yang tidak bisa berdiri. Ini, kalau ini videonya ada, secara langsung. Ini saya play, Ya, ya, saya share screen sekarang. ya. Share Share dulu screen. biar saya tampilkan. Ini gimana nih? Maaf ya, ini saya pertama kali pakai ini, share screen. Oke, share screen.
Ini saya maaf Pak, saya, kirimkan ini aja ya, karena saya sepertinya nggak bisa share screen. Ini saya sudah kirim ini videonya, Bapak. Ya, ya. Oke, saya tampilkan ya. Iya, nanti setengah aja, nanti skip saja, nggak usah Ya. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Bapak sakit. You always fill my heart with songs of deliverance. Udah 5 tahun. Bapak ini akhirnya bisa berjalan. Atau ibu yang bicara? Kenapa? Apa sakitnya, Bu? Langkah saya makin ringan. Makin ringan. Terima kasih Yesus. Bapak nggak bisa jalan berapa lama, Pak? Udah 5 tahun. Tidak bisa jalan. Iya. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri 5 tahun. Dan sekarang 5 tahun. Bapak apa yang terjadi? Udah bisa melangkah pelan. Nah, ini salah satu impresi. Ini salah satu yang cepat lagi Pak, saya bagikan ya. Ini Yang ini saya remove ya? Iya, Bapak remove aja. Ini ada satu lagi. Ini cuma 14 detik. Cuma nggak sampai 30 detik. Ya, saya tampilkan. Sebelah kiri saya. Ibu, coba ibu maju ke depan sini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan sekarang. Dalam nama Yesus. Amin. Coba ibu cek. Kedengeran nggak? Tadi kupingnya gimana rasanya? Gak bisa dengar udah 13 tahun. Sekarang? Bisa dengar. Ini yang terakhir, jadi itu kesembuhan ya Pak? Nah, Ya. ya. Jadi itu dari roh, saya bilang depan jemaat, ini siapa yang ada yang sakit ini di bagian ini. Nah, kalau secara spesifiknya kepada Bapak itu saya bilang, tapi tadi ada musik ya, Pak, imani sebelum ibadah ini, Bapak berjalan. Nah, tetapi kepada ibu di kursi roda yang ada di Instagram saya, yang video saya nggak sempat grab, saya bilang, Bu, sebelum ibadah ini berakhir, ibu akan berjalan. Ketika saya di Palu, ada anak kecil kacamata yang begitu tebal, dia tidak bisa baca tanpa kacamata. Saya bilang, sebelum ibadah ini berakhir, engkau akan bisa membaca tanpa kacamata. Dan itu video semua ada di Instagram saya. Ini hal-hal yang sudah biasa dalam pelayanan saya. Jadi saya sudah mengenal suara Roh Kudus seperti apa. Nah, pembahasan saya kenapa saya bilang suara Roh Kudus, karena saya sudah mengenal suara Roh Kudus dan saya mungkin kalau dalam konteks gereja konservatif dan sebagainya, saya nggak akan bilang suara Roh Kudus berkata, tapi saya akan bilang apa? Saya digerakkan oleh Roh Kudus. Tetapi karena saya berbicara kepada orang-orang karismatik juga, nah suara Roh Kudus itu lebih nyambung gitu Pak. Seperti kayak dulu ya orang-orang GPDI apa-apa itu hanya secara semantik saja. Tetapi suaranya itu seperti impresi. Kalau orang sakit itu bisa juga seperti ada bagian tubuh saya yang saya rasakan juga. Wah ini ada sesuatu di sini dan saya bisa langsung lihat ada orang di baju warna apa. Dalam ibadah saya itu hampir di setiap ibadah itu terjadi Pak. Ini yang terakhir yang saya mau share, ini bukan video kesembuhan, tapi video di mana ini saya nggak akan, ini video di mana saya KKR di Manokwari, dari jam 2 siang hujan, tidak berhenti, lalu sampai jam berapa saya khotbah itu, ini videonya 4 jam fullnya di YouTube, Natal BPD Manokwari. Nah, Bapak bisa tolong play, nanti saya skip saja sebentar. Tapi intinya sama kan? Nah, di sini saya berdoa hujan berhenti, Pak. Saya berdoa hujan berhenti
Dan betul-betul saya bilang dalam 2 lagu Tuhan bilang sama saya, hujan akan berhenti dan hujan berhenti. Dan kelihatan sekali. Betul-betul terlihat di mana ada hujan dan berhenti. Nah, ini tetapi dengan saya show videonya ya, Pak. Ini pas saya awal doa nih. Siap kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kami menyembah memuji Tuhan, hujan tidak akan mengganggu kami. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, ada perlindungan. Pokoknya Akan saya berhenti dalam nama Yesus. hujan berhenti. Nah, lalu betul-betul itu nggak sampai 10 menit kalau dilihat di YouTube-nya. Seingat saya tidak sampai 10 menit karena 2 lagu. Itu di sini betul-betul sebelumnya Tuhan, kami percaya malam ini adalah malam berkat, malam mujizat, malam terobosan. Di dalam nama Yesus. Dan salah satu mujizat yang Tuhan lakukan malam ini, hujan pun Tuhan hentikan. Amin. Nah, jadi Ya, baik, maksud saya demikian, Pak. Saya sudah mengerti, saya sudah terbiasa, dan karena itu saya geren lumoindong tidak akan berani, Pak, untuk bilang sama seorang di kursi roda, sebelum ibadah ini engkau akan berjalan. Karena saya ngomong di mikrofon, semua jemaat mendengar, kamera record. Saya sampai salah itu, saya bukan cuma viral, tapi orang itu bisa kecewa, bisa bilang, "Oh, ini nggak benar pendetanya," bisa mempermasalahkan lebih luas lagi. Ini ketika saya di Papua, di Manokwari itu ada mantan gubernur Papua Barat di situ, ada ketua DPRD-nya kalau saya nggak salah, atau dari provinsi. Itu pejabat-pejabat, hamba-hamba Tuhan. Dan kalau saya ngomong asal-asal, itu mereka akan lihat, oh ini nabi palsu. Dan saya baru kali itu di mana Tuhan bilang Tuhan akan menggantikan hujan dalam 2 lagu. Kan itu saya berani berdoa demikian. Ya, Begitu. ya, Coba-coba. Saya pikir cukup. Ini bukan tanda apa-apa ya, Pak, ada petir baru. Ya, sudah cukup jelas sih ya. Jadi saya membuat semacam tanggapan kritis sekarang ya terhadap apa yang Jaren sampaikan. Kalau masalah Anda mengklaim tadi ada orang sakit sembuh, hujan berhenti, itu topik lain ya, topik lain dan bisa lain kali bisa dibahas kalau mau. Tapi kita fokus masalah Roh Kudus berbicara ya. Dan Anda tadi mengatakan ya orang sembuh dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan memang ada semacam apa suara Roh Kudus atau apa begitu ya. Jadi kita fokus masalah suara Roh Kudus. Nah, Anda berkata bahwa ketika Anda berkhotbah di gereja-gereja yang notabene misalnya Presbyterian atau mungkin Protestan, Anda tidak berani menggunakan kata Roh Kudus bicara pada saya, tapi menggunakan kata Roh Kudus menggerakkan atau Tuhan menggerakkan begitu ya. Nah, catatan kritis saya yang pertama itu adalah masalah bagaimana Anda bisa secepat itu. Kalau ini tidak audible ya, tidak langsung secara verbal Roh Kudus bicara kepada Anda, misalnya untuk menghentikan hujan atau apapun itu ya, kalau Roh Kudus tidak langsung bicara secara verbal, bagaimana bisa secepat itu Anda itu menerjemahkan itu menjadi kata-kata yang verbal lalu Anda sampaikan begitu. Misalnya tadi dalam konteks video yang viral itu Anda berkata silahkan memberi persembahan ya, bahkan ada batas waktunya besok begitu ya, itu di dalam video yang viral itu. Jadi itu berarti bahwa apa yang tidak audible, apa yang tidak verbal dari Roh Kudus, yang sebetulnya hanya merupakan gerakan atau mungkin dorongan begitu, langsung sekejap Anda bisa terjemahkan menjadi sesuatu kata-kata yang verbal. Nah, bagi saya ya, secara teologis kalau saya menilai ini memang ini problematik, ini problem ya, ini adalah sesuatu masalah ya. Karena orang Kristen seharusnya itu dia mempunyai satu ruang yang disebut sebagai pergumulan, bergumul. Ada istilah itu bergumul mengetahui kehendak Tuhan. Saya dapat beban dari Tuhan, tapi bebannya seperti apa? Enggak jelas. Saya didorong, saya terbeban,
saya itu biasalah kalau di Protestan mengatakan Tuhan memberikan saya beban begitu ya. Tuhan rasanya mengarahkan saya atau mendorong saya begitu ya. Tapi itu tidak jelas kan, bukan kata-kata yang verbal. Dan antara dorongan Roh Kudus yang tidak bersifat verbal ini kemudian nanti menjadi sesuatu yang dimanifestasikan dalam tindakan, itu butuh waktu lama itu. Seperti orang bergumul untuk sesuatu hal, misalnya mau menikah atau mau melakukan pelayanan atau apa saja begitu, itu butuh waktu yang lama. Nah, yang menjadi problem di sini, kalau Anda mengklaim itu bersifat sesuatu impresi atau bukan audible dan lain sebagainya, langsung diterjemahkan sekejap dan Anda mengklaim Roh Kudus berkata kepada saya atau Roh Kudus berbicara kepada saya, ini betul-betul problematik, ini sesuatu problem. Nah, itu yang pertama ya yang saya soroti di sini, dan Anda silakan nanti kalau tidak setuju atau kalau Anda mau memberikan argumentasi balik silakan. Ya. Yang kedua, ini yang terakhir sebelum saya serahkan kepada Anda. Yang kedua itu umumnya di gereja-gereja Pentakosta juga termasuk karismatik, biasanya yang mengklaim God told me atau something like that ya, itu biasanya itu pendeta, pastor, pendeta atau penginjil ya. Mereka biasanya mengklaim itu dan dibicarakan di hadapan jemaat ya, di mimbar begitu. Nah, yang menjadi problem sekarang itu adalah kalau pendeta bisa mengklaim begitu mudah Tuhan berbicara kepada saya begitu ya. Mungkin sebagian di antara mereka mungkin tidak seperti Pastor Geren ya. Mungkin sebagian di antara mereka mengatakan saya dengar audible, saya dengar langsung begitu ya. Ya, kalau mereka bisa mengklaim begitu dapat suara Tuhan, suara Roh Kudus seperti itu, bagaimana dengan jemaat begitu ya? Karena setiap orang Kristen, entah itu pendeta atau penginjil atau hamba Tuhan atau jemaat awam, jemaat biasa, masing-masing kita ini itu kita memiliki Roh Kudus ya. Roh Kudus berdiam dalam diri kita begitu. Nah, bagaimana dengan jemaat biasa? Apakah jemaat biasa juga boleh mengklaim mereka mendapat suara Roh Kudus, mendapat suara Tuhan? Nah, kalau setiap orang boleh mengklaim, pendeta boleh mengklaim, jemaat boleh mengklaim, lalu siapa yang kita mau dengar? Siapa yang kita mau dengar ya, yang betul-betul, yang real terima suara Tuhan. Nah, ini jadi problem kedua. Sehingga bagi saya, bagi kami, terutama saya orang Reform ya, mengklaim dapat suara Tuhan itu ada bahaya tersendiri di dalamnya. Kalau pendeta bisa mengklaim dia dapat suara Tuhan, jemaat harusnya bisa, karena jemaat pun juga dihuni Roh Kudus, sama-sama punya Roh Kudus. Jadi jemaat pun mempunyai hak untuk mengklaim dia terima pernyataan Tuhan atau suara Tuhan begitu. Nah, kalau semua mengklaim begitu, apalagi nanti klaimnya itu bertolak belakang, nah ini siapa yang kita harus dengar? Maka mau tidak mau teologi Reform mengatakan kita back to Bible. Seluruh kehendak Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kita perlu belajar, perlu bergumul, kita perlu berdoa setiap hari, mencari tahu kehendak Tuhan, sampai kalau sudah jelas melalui pergumulan, barulah kita bertindak. Seperti itu. Jadi ada dua problem ini yang saya pikir Pastor Geren harus memberikan jawaban yang clear terhadap saya. Ya sudah jelas ya, itu dua problem. Bagaimana yang katanya Anda tadi itu yang tidak audible, yang hanya bersifat impresi, tiba-tiba langsung Anda terjemahkan begitu cepat sekali ke dalam kata-kata yang verbal. Itu pertama. Kedua, siapa yang kita mau dengar kalau semua bisa mengklaim dia dengar langsung dari Tuhan? Ya silakan tanggapi ini dulu. Oke, saya sudah catat. Ya, jadi gini Pak, impresi dari Tuhan itu seperti idea. Walaupun itu non-verbal, bukan berarti tidak jelas dan tidak meaningful. Sama seperti penulis-penulis Alkitab, itu mereka dapat inspirasi dari Roh Kudus. Mereka tidak gumuli dulu dan doakan dulu, tapi mereka tulis. Nah, saya tidak bicara sama ya, divine authority. Kita lagi nggak ngomong soal apakah divine authority dari prophetic knowledge, word of knowledge dan prophetic gift itu sama divine authority of the Bible
of the major atau minor prophets of the Bible atau penulis-penulis Alkitab, tapi suara dan impresi itu Bapak juga tidak bisa katakan diterjemahkan. Karena Alkitab pun tidak diterjemahkan, tapi itu inspirasi dari Roh Kudus. Bagaimana saya bisa begitu cepat? Karena saya terbiasa. Saya biasakan. Dari dulu Tuhan bilang, saya nggak mau bilang Pak. Saya mau bilang sama Bapak, lebih enak pelayanan gampang-gampang. Lebih enak kita khotbah baik-baik daripada kita, ini kalau saya ngomong ini, aduh tidak terjadi, orang bilang lebih palsu. Lebih enak kita ngomong, kita khotbah santai-santai. Tuhan itu baik saudara, Tuhan itu berkuasa. Nah, tetapi yang bahaya ini kalau apa? Kalau yang pertama kita pelayanan karunia. Nah, pelayanan karunia memang berbahaya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak yang pertama tadi, kita bagi 2 pertanyaan. Yang pertama itu saya jawab itu impresi. Bagaimana saya bisa terjemahkan dengan cepat? Karena saya sudah terbiasa mendengar impresi itu. Jadi itu bukanlah terbeban atau gerakan, tetapi saya percaya itu suara Roh Kudus. Betul-betul suara Roh Kudus, sama seperti Alkitab adalah suara Tuhan, Word of God. Di Westminster Larger Catechism dikatakan dalil ke 160, what is required of those who that hear the word preach? It is required of those that hear the word preach that they attend upon it with diligence, preparation, and prayer, examine what they hear by the scripture, receive the truth with faith, love, meekness, and readiness of mind as the word of God. Jadi artinya dalam pendeknya tadi, kalau di Westminster Larger Catechism nomor 160, ini khotbah dari hamba Tuhan itu harus harus dengan diligent, dengan preparation, dengan prayer, diexamine, tetapi diterima sebagai word of God, sebagai firman Allah. Nah, sekarang dibalik lagi, sekarang berhubungan dengan pertanyaan kedua juga Pak. Kalau begitu, siapa yang dapat menyatakan inilah firman Allah? Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, Bapak tadi bilang semua jemaat bisa mendengar suara Tuhan. Saya percaya iya bisa. Tetapi dalam kapasitas apa? Dan bagaimana mengujinya? Siapa orang-orang yang teruji? Nah, untuk pertanyaan pertama bagaimana Bapak? Langsung dulu nanti saya menanggapi. Oke, untuk pertanyaan kedua, tadi Bapak bertanya bahwa kalau semua orang bisa mendengar suara Tuhan, siapa yang kita percaya? Lah, siapa yang teruji? Bagaimana kita lihat teruji? Lewat apakah yang dikatakan melanggar firman Tuhan? Kita uji dengan, saya ada satu dokumen, saya teringat, tiba-tiba diingatkan Roh Kudus. Enggak, itu bercanda ya Pak. Jadi discernment, saya tulis satu dokumen tentang discernment. Yang pertama, prinsipal, Alkitab melawan Alkitab nggak yang dikatakan oleh prophet ini? Yang kedua, precedence-nya pernah ada nggak? Yang ketiga, precedence maksudnya bagaimana yang ia katakan itu, apakah ada dasarnya? Apakah dia pernah atau dia misalnya nggak pernah ngapa-ngapain ya, doakan orang sakit nggak pernah, ini nggak pernah, tiba-tiba langsung, oh saya percaya semua orang sakit di sini akan disembuhkan kata Tuhan. Nah, kalau kayak gitu saya tidak percaya. Pattern, apakah ada polanya dia memang pelayanan kenabian? Purpose, tujuannya apa? Dia pelayanan kenabian. Apakah untuk keuntungan, apakah untuk uang, apakah untuk gampang, apakah untuk enak? Karena narasi yang dibangun sekarang, semua pelayanan kesembuhan, semua pelayanan nubuatan, itu yang penting duit, dan duit. Nah, ini narasi kalau menurut saya narasi iblis. Kenapa? Karena salah satu tujuan iblis memiskinkan gereja. Nanti kita bahas soal itu ya. Saya yakin juga, saya nggak tahu. Tapi saya yakin Bapak juga percaya bahwa perpuluhan dan sebagainya masih ada dan menjadi salah satu tanggung jawab orang percaya. Nah, yang paling penting, dua yang paling penting adalah pierce
peers atau rekan-rekanannya, apakah mengafirmasi nubuatan itu atau pribadi itu? Yang keempat, saya percaya pasti dalam setiap orang percaya ada Roh Kudus yang akan memberikan kegelisahan atau kedamaian. Pasti ada Roh Kudus yang akan bilang ini dari Tuhan atau enggak dari Tuhan. Nah, kalau menurut saya begitu, Bapak. Ya, baik. Saya kembali memberikan argumentasi saya. Yang pertama mengenai ini tadi ya, kok pertanyaan saya kok bisa secepat itu yang Anda katakan impresi itu dibuat jadi audible di mulut Anda ya begitu ya, menjadi sesuatu kata-kata yang verbal padahal Sorry, maaf ya Pak. Audible maksud saya seperti kayak anakku ini, itu yang menurut saya audible gitu loh. ya, Jadi iya, betul. yang terdengar di kuping, tapi terdengar di pikiran itu berbeda loh Pak. Terdengar di pikiran Tuhan jelas sekali ngomong kata per kata di pikiran saya. Ada saat-saatnya, tidak selalu, tapi ada saat-saatnya Tuhan berbicara dalam pikiran saya kata per kata. Ya. Itu berbeda dalam aspek penerimaan sih sebetulnya, tapi pada dasarnya sama. Artinya itu verbal. Jadi verbal dari Tuhan langsung ke telinga Anda katakan itu tidak seperti itu, tapi tetap Anda mengakui bahwa ada sesuatu yang verbal, tapi itu masuk ke pikiran Anda. Jadi prinsip verbalnya di sana tetap, cuma Anda yang Anda tolak itu audible, langsung berbicara ke telinga, begitu kan? Yeah. Nah, kalau begitu, itu berarti di dalam teologi itu harus diakui bahwa yang menerima, apakah itu audible dalam pengertian Anda tadi itu masuk ke telinga, berbicara langsung, atau itu sifatnya verbal tapi kepikiran, begitu ya. Betul-betul kata-kata verbal tapi diterima di dalam pikiran, tidak kedengaran di telinga, begitu. Itu adalah yang disebut sebagai revelation di dalam teologi itu. Pewahyuan. Ya, revelation of God ya. Jadi Tuhan berbicara langsung kepada para nabi atau para rasul, lalu kemudian yang ditulis itu kemudian menjadi firman Tuhan. Yang mereka terima langsung dari Tuhan lalu ditulis itu kita katakan firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau Anda mengklaim ini berarti mau tidak mau, walaupun Anda tidak setuju, Anda setuju atau tidak setuju, Anda memposisikan diri sama dengan para nabi dan para rasul penerima revelation, penerima wahyu. Ya, itu pertama. Saya lanjutkan, jangan dipotong ya. Ya, Anda mau tidak mau, Anda menyamakan diri dengan para nabi dan para rasul yang menerima revelation ya. Dan secara historis termasuk sebetulnya dia di dalam kalangan Pentakosta tertentu. Jadi saya tidak mengatakan semua, tapi dalam kalangan Pentakosta tertentu itu menerima bahwa yang namanya revelation itu hanya diterima oleh para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru, dan itulah yang ditulis di dalam Alkitab begitu. Nah, kalau Anda memposisikan diri bisa seperti itu, menerima walaupun tidak audible tapi kepikiran Anda, dan itu tetap sifatnya verbal, maka Anda memposisikan diri pada posisi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi saya lihat juga mengutip itu Westminster Catechism ya. Saya tampilkan ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Ya, mudah-mudahan tampil cepat ya. Ya, sudah tampil ya? Ya. Jadi itu pertanyaan 160 yang Anda singgung tadi itu, what is required of those that hear the word preached ya. Jadi apa yang dikehendaki ya, yang diminta dari mereka yang mendengar ya, firman yang dihotbahkan begitu. Jawabannya itu, it is required of those that hear the word preached that they attend upon it with diligence, preparation and prayer. Ya, examine ya. Jadi
saya pikir ini maksudnya yang dikehendaki dari mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan itu adalah bahwa mereka itu ya dengan rajin ya, dengan senang ya, juga mempersiapkan diri juga dengan doa begitu ya, dengan tekun mendengarkan khotbah begitu ya. What they hear by the scriptures, receive the truth with faith, love, meekness, and readiness of mind. Jadi apa yang mereka dengar itu ya mereka terima dengan ya iman ya, kasih ya kesediaan dalam pikiran, juga kerendahan hati begitu ya, as the word of God ya, meditate. And nah mungkin yang Anda maksud itu istilah as the word of God di sana ya, as the word of God ya. Jadi maksudnya ini katekismus ini, setiap khotbah yang disampaikan dari mimbar atau disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dikhotbahkan itu, walaupun itu adalah khotbah yang dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan, tetapi itu nilainya itu sama dengan firman Allah, asalkan itu betul-betul memang menjelaskan, mengkhotbahkan firman yang tertulis dalam Alkitab. Itu intinya di sini, Sehingga karena konteksnya ini adalah bagaimana orang mendengar firman dari seorang pengkhotbah, dan bagaimana apa yang dikatakan pengkhotbah itu asal betul-betul menyampaikan apa yang dikatakan Alkitab ya. Dikatakan itu mereka itu seolah-olah yang mendengar firman Tuhan ya, the word of God, huruf besar word-nya itu ya. Iya, betul. Jadi konteks ini menurut saya itu bukan tanpa kondisi ya, tapi ada kondisinya. Ada sesuatu faithfulness to the word of God ya, ada sesuatu kesetiaan terhadap firman Allah begitu. Nah, kalau seseorang ternyata menjelaskan sesuatu hal yang lain, dia membuat sesuatu tafsiran yang ternyata tidak cocok dengan apa yang diajarkan Alkitab, itu lain ceritanya. Itu pendengarnya tidak bisa dikatakan mereka seolah-olah mendengar firman Tuhan. Ya, demikian. Itu intinya di sini. Sehingga ini ada kondisinya. Sehingga kalau Anda mau mengutip ini untuk kemudian nanti memberikan semacam perbandingan mengenai Anda tadi itu mendengar suara Roh Kudus secara langsung, saya pikir mungkin konteksnya agak beda di sini. Dan ini pun itu ada kondisinya di sini. Sehingga tidak sembarang kita mengklaim setiap khotbah dari mimbar itu pasti firman Tuhan, asalkan pendeta yang berkhotbah, asalkan firman Allah, asalkan mereka membaca Alkitab. Ya, tidak demikian saya pikir ya. Jadi bagi saya tetap tidak melihat apa hubungan atau relevansinya antara Anda mendengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus dalam pikiran Anda secara verbal dengan apa yang Anda kutip dari Katekismus Westminster ini tadi begitu. Ya, itu catatan yang kedua ya. Nah, sebelum Anda menanggapi, ada satu lagi tadi yang bagian yang berikut mengenai kalau semua orang mengklaim mereka terima suara Tuhan atau Roh Kudus berbicara kepada saya, pendeta kalau bisa, jemaat pun harus bisa. Itu pertanyaan saya tadi. Dan kalau sudah seperti itu, siapa yang harus didengar begitu? Nah, pertanyaan ini mengindikasikan apa? Bahwa kita membutuhkan standar. Pendeta tidak bisa jadi standar, jemaat tidak bisa jadi standar, orang-orang percaya tidak bisa jadi standar. Kalau sudah begitu nanti masing-masing saling mengklaim dapat suara Tuhan, maka kita kehilangan standar dan bahaya sekali. Maka disinilah sebetulnya kepentingannya Alkitab itu. Ya, itu maksud saya. Jadi Alkitablah yang menjadi standar. Itu pertama. Yang kedua, kalau Pastor Geren mengatakan saya terima suara dari Tuhan, dan Anda juga menyinggung tadi bahwa itu bisa diuji dari Alkitab, apakah sesuai Alkitab atau tidak. Nah, kalau Anda masih mau menggunakan Alkitab sebagai standar di sini untuk menguji apa yang Anda rasa terima langsung dari Tuhan, timbul pertanyaan ini nanti, pertanyaan berikutnya, kalau begitu Alkitab tetap jadi standar dong kan, yang menguji apa yang disampaikan oleh seorang pendeta yang dia akui itu dapat langsung dari Tuhan.
otomatis di sini kalau masih merujuk kepada Alkitab, apa sesuai kepada Alkitab atau tidak, itu Alkitab jadi standar berarti. Dan kalau Alkitab jadi standar, mengapa tidak pakai Alkitab saja? Mengapa perlu seorang mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya? Itu kedua. Dan terakhir menurut saya, seorang pendeta untuk membuat klaim-klaim dengan tujuan ya, atau ada goalnya untuk membangkitkan iman jemaat, untuk memberi pencerahan kepada jemaat, untuk mengarahkan kehidupan rohani jemaat, saya pikir tidak memerlukan klaim dapat suara langsung dari Tuhan. Kita bisa langsung mengutip Alkitab, ya. Alkitab berkata bahwa, lalu kita memberi penjelasan, ya kita mengajar kepada jemaat. Jadi saya tidak melihat ruang pentingnya di sini Roh Kudus berbicara kepada saya atau mengklaim Tuhan berbicara kepada saya. Saya merasa tidak melihat kepentingannya di sana. Misalnya contoh, kalau kita ambil video yang viral itu ya, mengenai persembahan misalnya. Saya tidak mengkritik masalah pendeta menghimbau jemaat untuk atau meminta jemaat untuk memberi persembahan. Saya pun melakukan itu ya. Jadi kalau saya misalnya meminta jemaat untuk memberi persembahan, saya pikir saya tidak memerlukan sesuatu klaim Roh Kudus berbicara kepada saya, Anda harus memberi persembahan, tidak perlu. Saya cukup berkata, dan sebagai hamba Tuhan, saya menggunakan otoritas saya sebagai hamba Tuhan, saya cukup berkata, Anda sudah mendengarkan khotbah firman Tuhan, Anda mendapat berkat dari pelayanan khotbah ini, silakan memberi persembahan. Dan apa yang saya lakukan ini, itu didukung oleh Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan, entah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa pelayanan Kristen memang didukung oleh jemaat. Seperti itu. Jadi saya pikir, saya tidak melihat signifikansinya di sini, orang memberi persembahan, meminta jemaat untuk memberi persembahan, lalu saya kemudian mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya tidak melihat relevansinya. Kemudian saya lanjut sedikit lagi. Termasuk kalau Anda mengklaim menyembuhkan ya, di dalam kebaktian-kebaktian ada yang sembuh ya, tentu Anda mengaku bahwa Tuhan yang menyembuhkan ya. Kalau saya misalnya berdoa dan ada orang sembuh misalnya ya, saya juga tidak melihat relevansinya. Saya mengklaim Roh Kudus berkata kepada saya bahwa ada ibu yang sakit kanker dan Tuhan berkata bahwa ibu ini akan sembuh. Saya pikir saya tidak memerlukan itu. Yang saya perlukan adalah hanya berdoa, dan ketika saya berkata amin, saya berharap anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Dan kalau Tuhan mau menyembuhkan, dia akan sembuhkan. Kalau Tuhan katakan belum mau menyembuhkan, maka dia tidak akan sembuh. Dan saya sekali lagi di sini tidak melihat relevansi di dalam konteks ini. Saya kait-kaitkan Roh Kudus berbicara kepada saya atau Tuhan berbicara kepada saya bahwa ibu akan sembuh begitu. Ya, ini catatan kritis dari saya, dan bagi saya akan sulit untuk ya orang-orang yang belajar firman Tuhan, belajar teologi seperti saya, akan sulit untuk diyakinkan Pastor Geren. Ya, silakan, saya kasih waktu Anda untuk memberikan tanggapan. Oke. Jadi ini juga reply saya yang kritis juga, yang belajar juga firman Tuhan. Dan di Logos buku saya kira-kira ada 8.000, di Kindle kira-kira ada 500. Pendeta Dr. Yohanes Lili, DTH, beliau lulusan Calvin Theological Seminary, beliau juga mantan dosen di STTRI kalau saya nggak salah, mantan itu gereja. Dia bilang, kamu ini bukunya paling banyak. Jadi ya saya juga belajar, walaupun tidak saya tunjukkan secara bagaimana lah, tapi ya sama-sama kita belajar. Bapak belajar ada gelar, saya nggak ada gelar, saya belajar ya dari buku. Kenapa saya belajar? Karena saya dibully. Bapak kenapa belajar? Supaya bisa nulis buku, begitu. Nah ya beda-beda lah. Nah tapi begini Bapak, tadi Bapak bilang pertama, makanya unik itu. Bapak bilang, lah ketika kamu mendapat revelation, berarti kamu menempatkan diri sama seperti apostol, sama seperti penulis-penulis Alkitab pada zaman itu. Nah, Paulus pada zaman itu pun tidak tahu apa yang dia tuliskan nanti dibukukan. Dan zaman itu juga, itu kan Paulus menulis surat. Dan itu dia menerima dari Roh Kudus,
inspirasi untuk dia menulis. Nah, yang nanti dibukukan itulah yang oleh bapak-bapak gereja dikanonkan sampai hari ini kita authenticate kan bahwa kita setuju bahwa ini adalah firman Allah. Buktinya apa? Masih survive along the generation. Nah, di satu sisi Bapak bilang bahwa orang-orang yang bilang ini suara Tuhan itu mereka berarti memposisikan diri sama seperti rasul-rasul. Nah, tetapi ketika kita baca tadi Westminster itu yang Bapak bilang Bapak tidak mengerti relevansinya, Bapak bilang bahwa ketika ini diuji oleh jemaat, ketika ada proses-proses ini, lah itulah firman Allah. Jadi semua yang keluar dari mulut Bapak ketika Bapak di mimbar, itu firman Allah bukan, Pak? Tidak ada titik koma lebihnya, 1-2 kata pun yang bukan firman Allah berarti. Karena di Alkitab tidak boleh tambahkan, tidak boleh kurangi. Berarti Bapak bilang juga, lah berarti Bapak juga pun menempatkan diri sebagai mereka-mereka ini yang bilang kata-kata saya firman Allah menurut Westminster Larger Catechism ya. Tapi saya kan nggak menganut itu. Nah, tetapi argumentasinya yang saya mau bawa adalah berbeda antara divine revelation dengan karunia word of knowledge. Yang saya praktis adalah karunia word of knowledge yang very biblical. Yesus mengetahui isi hati mereka. Nah, karunia word of knowledge, karunia word of wisdom itu berbeda dengan divine revelation. Walaupun katanya pewahyuan, marifat, tetapi kalau saya percaya itu yang di 1 Korintus 1 Korintus 14, di mana ya di situ dikatakan 9 manifestasi karunia supranatural, dan di 1 Korintus 14 ayat yang pertama, kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Earnestly desire karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, karunia untuk bernubuat di sini memang cara kita mengertinya beda. Karena Bapak, ini memang salah satu diskusi sekali lagi. Kalau saya percaya, dan ini kita bisa perdebatkan panjang sekali, tidak ada namanya only the Bible atau sola itu biblika. Sola Scriptura. Sorry. Biblika buku ya. Sola Scriptura. Tidak ada namanya sola Scriptura. Kenapa? Karena Scripture has to be interpreted gitu. Kita pun interpret Scripture. Nggak ada satu ayat yang interpretationnya sama. Saya punya begitu banyak commentary, ada yang dari critical commentary, ada yang dari commentary grammatical, ada yang dari commentary life application, ada yang dari commentary lebih membahas soal tinjauan etika dan sebagainya, pilar commentary, Anchor Yale commentary, Hermeneia commentary, yang kalau kita bacanya harus lihat dari LXX, Septuaginta, kita harus mengerti Homer, kita harus mengerti tulisan-tulisan itu. Nah, jadi kalau saya, dan sekali lagi ini nggak ngomong soal Scriptura ya Pak, tetapi kalau kita bacanya, kita orang bodoh, kita cuma punya Alkitab saja. Kita baca, kita lihat, kejarlah kasih dan usahakanlah diri memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Lalu kita baca selanjutnya, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata pada manusia tapi pada Allah. Siapa sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh itu diucapkan. Siapa yang bernubuat berkata-kata kepada manusia, membangun, menasihati dan menghibur. Nah, mohon maaf saya agak jump sedikit juga ke Bapak terakhir bilang, kalau ada ibu yang sakit, saya nggak mungkin ada bilang, ibu ini saya mendapatkan karunia, saya tahu ibu ini sakit ini dan akan Tuhan sembuhkan. Saya cukup berdoa saja. Kalau Tuhan berdoa, Tuhan sembuhkan. Nah, itu sama saja Bapak bilang, saya berdoa saja. Kalau ada orang mau diselamatkan. Saya cukup beritakan Injil, tapi saya tidak perlu bangun iman mereka dengan Bapak belajar Injil itu demikian. Konteksnya beda. Lanjut dulu nanti saya tangkap. Jadi begini Bapak, kalau kenapa saya bilang gitu, untuk membangun iman mereka. Nah, yang menyembuhkan saya percaya adalah iman orang percaya. Bukan iman pendeta, tapi iman orang percaya. Tugas kita hamba Tuhan membangun iman orang. Nah,
mungkin kita berbeda-beda panggilannya. Ada yang maksimalnya mungkin di betul-betul apologetika, tapi bukan yang abal-abal yang di YouTube ya. Mohon maaf Bapak ya, yang kalau misalnya bukan Pak MYE maksud saya, tapi yang kalau misalnya ada lagi kasus apa, di-up videonya hanya untuk mencari ini. Kalau Pak MYE saya tahu sekali bahwa Bapak bukan apologet yang tanpa gelar, yang tanpa ini. Bapak punya kerjaan, Bapak sekarang di Belanda belajar dengan betul, dan makanya saya senang bisa berdebat juga, berbincang-bincang dengan Bapak. Nah, tetapi kalau saya lihat bahwa ini karunia yang sangat berharga membangun iman orang. Sudah begitu banyak orang disembuhkan karena karunia ini. Ini baru dalam pelayanan saya, Pak. Nah, lalu saya coba lihat lagi ini yang tadi Bapak bilang, yang pertama itu tadi soal divine revelation itu berbeda. Nah, ya kedua tadi soal katekismus saya sudah jawab. Bapak bilang kalau diuji itu itulah firman Allah. Kalau sudah diuji yang disampaikan oleh pemberita firman itulah firman Allah. Tetapi emang ada harus diuji, harus ini, harus ini, harus ini. Begitu juga saya harus diuji juga. Kalau saya tiba-tiba out of nowhere bilang seperti ini, saya tidak belajar, saya tidak ini, saya juga menguji kalau orang lain ini bernubuat. Saya juga bertanya kepada rekan-rekan saya, kalau ini nubuatannya bukan dalam konteks ibadah, tapi yang dalam konteks apa, saya bertanya, saya dapat ini dari Tuhan. Menurut kamu gimana? Gitu. Jadi memang ada proses itu juga. Nah, yang ketiga Roh Kudus bilang kenapa penting Roh Kudus bilang sama kita? Roh Kudus penting bilang sama kita kalau menurut saya itu Roh Kudus bilang sama kita agar setiap dari kita orang percaya dapat punya kemerdekaan rohani, karena salah satu dari dalilnya yang diperjuangkan oleh Luther adalah priesthood for all believers, di mana di 1 Yohanes di 1 Yohanes ayatnya yang ke Yohanes 2 ayat yang 27, saya yakin Bapak juga pasti tahu ini konteksnya tentang pengajaran palsu ya. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu kamu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarnya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal dalam dia. Nah, jadi kalau misalnya dari saya untuk objection yang ketiga demikian. Tadi ada satu yang miss Bapak, yang mana yang Ya, saya belum jawab. saya pikir